Halo, kembali lagi bersama Lini Bimbel. Kali ini kita akan bahas soal berikutnya. Siswa dapat menghitung perubahan entalpi pembentukan suatu senyawa. Oke, di sini ada reaksi ya, sudah setara, punya delta H sekian. Kemudian diketahui entalpi pembentukannya beberapa zat itu adalah seperti ini. Hitung besarnya perubahan entalpi pembentukan standar dari gas asetilena. Oke, kita masuk ke rumus dulu. Jadi untuk perubahan entalpi atau delta H reaksi itu rumusnya adalah delta HF dari produk dikurangi delta HF dari reaktan. Nah, ingat ini yang kanan itu produk, yang ini itu reaktan. Berarti kita bisa tulis, ini kan sudah setara ya, jadi delta H dari reaksi sama dengan yang produk kita masukkan, berarti 4 kali delta HF dari CO2 ditambah 2 kali delta HF dari H2O, kita kasih kurung, dikurangi reaktannya kan ada 2 kali delta HF C2H2 ditambah 5 kali delta HF O2. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian delta H reaksinya kan sudah diketahui, jadi boleh kita masukkan min 2512 sama dengan 4. Delta HFCO2 nya juga sudah ada, min 394 ditambah 2 min 242 dikurangi delta HFC2H2 itu yang kita tanyakan ya, kita misalkan aja sebagai 2 kali X ya, kemudian ditambah O2. O2 ini kan unsur bebas ya, ini tuh unsur bebas, jadi 0. Ingat, unsur bebas atau yang sendirian itu nilainya 0. Oke, kalau sudah berarti min 2512 sama dengan min 1576 ditambah min 484 min 2x. Kemudian dari situ min 2512 sama dengan min 2060 min 2x. Kita pindah ruas menjadi 2x, taruh sini. Min 2060 ditambah 2512 karena pindah ruas. Kalau begitu dapat ini selisihnya 452 ya. Positif tandanya. Kemudian satuannya jangan lupa kilojoule. Lalu yang ditanyakan, hitung besarnya perubahan entalpi pembentukan tersebut per mol. Oke, karena per mol berarti kita bagi. Ini kan 2 koefisiennya, berarti untuk 2 mol. Untuk per mol berarti 452 bagi 2 sama dengan positif 226 kilojoule per mol. Jadi kesimpulannya bahwa delta HF asetilena, jadi delta HF C2H2 nilainya 226 kilojoule per mol. Selanjutnya, siswa dapat menghitung tetapan kesetimbangan atau KC. Oke, sebelum kita ke soal, kita pahami dulu ya sedikit materinya. Jadi, ada yang namanya tetapan kesetimbangan konsentrasi. Tetapan kesetimbangan konsentrasi yang biasanya kita singkat sebagai KC.
dimana rumus KC itu adalah konsentrasi dari produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi dari reaktan pangkat koefisien. Oke, nah sekarang kita coba cek soalnya. Ada gas amonia dapat disintetis dari gas nitrogen dan gas hidrogen. Oke, ini adalah reaksinya. Kalau kita lihat sudah setara ya. Pada suatu percobaan ada 3 mol N2, 6 mol H2 dimasukkan yang volumenya 2 liter. Ketika sistem telah mencapai kesetimbangan, ternyata sisa N2 sebanyak. Oke, ini kita menggunakan konsep stokiometri nantinya. Jadi kita tulis ada N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Ada mula-mula bereaksi setimbang. Nantinya kita juga akan menggunakan konsep ini. Konsentrasi sama dengan mol dibagi volume. Nanti kita akan pakai juga. Oke. Kemudian kita tulis mula-mulanya ada 3 mol, 6 mol. Ini kalau produk kan mula-mula di strip ya. Terus sisanya itu ada N2 sebanyak 1 mol. Di sini tuh 1 sisanya. Artinya yang bereaksi kan 2 ya. Karena yang bereaksi itu selalu dikurangi. Jadi mula-mula dikurangi bereaksi, hasilnya adalah yang setimbang. Karena yang setimbang itu 1, berarti 2 dapat dari mana? 3 min 1. Atau mungkin kita bisa tulisnya gini. Bereaksi si N2 itu didapatkan dari mula-mula dikurangi setimbang. Dapat 3 min 2, min 1, maka nilainya 2. Oke, kalau sudah satuannya ini mol. Nah, karena ini sudah, maka kita harus cari setimbang lainnya. Caranya gimana? Menggunakan ini sebagai acuan. Jadi yang kita hitung yang bereaksi punyanya H2 itu caranya koefisien H2 dibagi koefisien yang acuannya kan N2 kali jumlah mol yang N2. Kemudian dari situ koefisien H2 itu 3 dibagi N2 yaitu 1 dikali jumlah mol acuan yang bereaksi adalah 2, berarti 6 mol. Artinya di sini 6. Kemudian kalau yang 2NH3 koefisiennya 2, itu kita uraikan. Koefisien NH3 dibagi koefisien N2 kali jumlah mol N2. 2 per 1 kali 2, 4 mol. Jadi ini 6, ini 4. Kita kurangi, ini habis, sisa 4. Oke, sampai situ aman ya. Oke, kalau aman, kita udah dapat molnya yang setimbang. Jumlah mol pada kesetimbangan tercapai. Oke, untuk soal nomor A, berarti pada kondisi setimbang, mol dari H2 itu adalah 0, mol NH3 itu 4, dan mol N2-nya, N2 kan sudah diketahui di soal ya. Oke. Kalau sudah yang B, nilai tetapan kesetimbangan. Untuk KC-nya berarti produknya itu kan berarti konsentrasi NH3 pangkat koefisien berarti pangkat 2 per reaktannya N2 sama H2 pangkat 3. Nah, ingat di situ kan ada kurung siku ya. Kurung siku itu artinya konsentrasi. Jadi kita harus cari dulu konsentrasinya. Berarti yang NH3 cari dulu konsentrasi NH3. Rumusnya adalah mol per volume.
Tadi mol yang setimbang NH3 itu adalah 4 mol. Volumenya di soal tuh diketahui 2 liter. Bagi 2 tuh. Berarti 2 konsentrasi atau 2 molar. Lalu kita hitung yang N2. N2 itu berarti 1 mol per 2, berarti 0,5. Kalau yang H2 kan nggak ada ya, soalnya 0. Jadi nanti Kc sama dengan 2 kuadrat dibagi setengah itu 0,5 pangkat 1. Yang ini kan 0. Maka dapat 4 setengah, berarti 4 kali 2 per 1, 8. Sebentar. Ini kan tadi 0 pangkat 3 ya. Berarti 4 setengah kali 0. Berarti 4 per 0 ya. 4 per 0 itu jawabannya tak hingga. Nah, jadi jawabannya untuk nilai Kc pada soal ini itu adalah tidak terhingga. Kenapa? Karena H2-nya itu tadi apa? Habis bereaksi secara sempurna atau bereaksi total. Nah, kalau kayak gini artinya apa? Oke, kita tulis kesimpulannya. Jadi, nilai Kc-nya itu tak hingga, dimana terjadi karena reaktan H2 habis bereaksi, menandakan reaksi cenderung bergerak searah menuju produk. Produk kan di kanan ya, berarti ke kanan. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi cara menghitungnya seperti ini.